siang Bu, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Leonus Tambak. Saya dari kelas A, Prodi Sejarah Sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang aplikasi bahasa Indonesia keilmuan yang bagiannya tentang artikel ilmiah. Yang pertama, artikel ilmiah. 1. Pengertian artikel ilmiah. Artikel adalah sebuah karya tulis yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal, buku, kumpulan artikel, atau media lainnya yang ditulis dengan tata cara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi yang telah disepakati atau ditetapkan. Sementara ilmiah adalah serangkaian proses mulai dari sebuah pendapat, penelitian, analisa, metode, hingga dalam bentuk uraian yang memenuhi kaidah ilmiah. Jadi, pengertian artikel ilmiah secara keseluruhan adalah sebuah karya ilmiah yang dikhususkan untuk diterbitkan di jurnal ilmiah yang uraiannya bersifat sistematis, empiris, bisa dibuktikan kebenarannya, objektif, rasional, dan sesuai dengan metode ilmiah sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun tujuan dari penulisan artikel ilmiah yaitu untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah tentang suatu permasalahan yang dibahas atau dibicarakan. Pola dasar artikel ilmiah adalah adanya bagian-bagian yang baku yang terdiri dari 3 bagian, yakni bagian pengenalan atau pendahuluan, batang tubuh atau bagian isi, dan yang 3 bagian kepustakaan atau bagian akhir. Ketiga bagian tersebut bisa juga disebut bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Pada bagian awal atau pendahuluan berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah. Sementara pada bagian tengah atau bagian isi berkaitan dengan persoalan-persoalan inti atau materi-materi inti yang akan disajikan. Dalam menulis artikel ilmiah telah dijabarkan bahwa tulisan tersebut harus bersifat ilmiah dan sistematis. Oleh sebab itu, artikel ilmiah juga bisa menggunakan angka-angka statistik dalam bentuk tabel maupun non-tabel yang menggambarkan suatu objek pembahasan hasil daripada sebuah penelitian baik berdasarkan sampel maupun populasi yang dapat dilihat dari keseluruhan subjek penelitian maupun sebagian dari populasi tersebut atau bisa disebut dengan sampel. Yang kedua, tujuan penulisan artikel ilmiah. Tujuan penulisan artikel ilmiah yaitu yang pertama menyampaikan gagasan kita atau pendapat, yang kedua memenuhi tugas dalam studi, dan yang ketiga untuk mendiskusikan gagasan dalam dalam suatu pertemuan, yang keempat mengikuti perlombaan, yang kelima menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau hasil penelitian. Berikut adalah fungsi dari artikel ilmiah. Yang pertama, sebagai rujukan untuk meningkatkan atau menambah wawasan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Bagi penulis, menulis artikel ilmiah bermanfaat untuk yang pertama, meningkatkan keterampilan membaca dan menulis. Yang kedua, berlatih mengintegrasikan berbagai gagasan dan menyajikannya secara sistematis. Dan yang ketiga, memperluas atau menambah wawasan. Yang ketiga yaitu ciri-ciri artikel ilmiah. Suatu artikel dapat dikatakan sebagai artikel ilmiah apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, artikel tersebut menyajikan informasi, ide, atau pendapat untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua, informasi yang disajikan ditulis berdasarkan fakta dan data yang benar atau bersifat aktual. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, penulisan artikel ilmiah didasarkan pada hasil pemikiran yang logis dan empiris. Yang kelima, menggunakan bahasa yang baku dan sistematis. Yang keempat, syarat-syarat artikel ilmiah. Syarat yang harus dipenuhi supaya suatu artikel disebut sebagai artikel ilmiah yakni sebagai berikut. Yang pertama, bernalar. Yang kedua, berdasarkan landasan teori yang kuat. Yang ketiga, berkomunikatif dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, berdasarkan fakta atau data pustaka yang mutakhir. Yang kelima, jenis-jenis artikel ilmiah. Ditinjau dari isinya, artikel ilmiah dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yakni yang pertama, artikel penelitian atau research artikel. Research artikel adalah artikel ilmiah yang memuat tentang informasi, ilmu pengetahuan yang telah dipublikasikan dalam jurnal, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional.
Jadi, artikel penelitian itu ditulis berdasarkan hasil pemikiran atau suatu objek kajian yang berupa temuan penelitian, hasil kerja penulisan baru yang menjelaskan metodologi penelitian, pengolahan data yang digunakan untuk melakukan penelitian, dan penjelasan cara untuk mengambil data serta analisa hasil penelitian yang dilakukan. Yang kedua, review artikel, yaitu menjelaskan suatu bidang atau subjek dan merangkum penelitian yang sudah dilakukan. Review artikel biasanya diberi batas awal atau akhir tahun studi literatur yang diterbitkan. Artikel jenis ini memiliki kesamaan dengan research artikel. Kedua artikel tersebut sama-sama dipublikasi pada peer review jurnal, tetapi review artikel ini merupakan ringkasan dari subbidang. Pada artikel ini, dia terdapat subbab metodologi untuk memulai penelitian. Sebaiknya melakukan studi literatur pada review artikel terlebih dahulu dan dilanjutkan pada technical paper. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara umum permasalahan yang dihadapi dalam penulisan artikel ilmiah, yang meliputi teknik yang digunakan dan penentuan state of the art dari suatu penelitian. Yang ketiga, artikel berita atau new artikel, yakni menjelaskan analisa dari suatu hasil penelitian yang dilakukan. Adapun sasaran dari artikel berita yaitu ditujukan untuk orang awam. Jadi, tujuan utama dari artikel berita yaitu memberikan informasi atau wawasan yang akurat kepada masyarakat, itu berdasarkan observasi, eksperimen, atau survei yang telah dilakukan peneliti. Yang keempat, artikel abstrak dan proceeding. Artikel abstrak dan proceeding merupakan suatu jenis artikel ilmiah yang berisi penjelasan origin research yang dipresentasikan pada kegiatan konferensi ilmiah. Adapun pengertian dari konferensi ilmiah yaitu salah satu kegiatan yang ditujukan untuk para ilmuwan atau peneliti untuk berdiskusi dan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah mereka lakukan. Yang kelima, tesis atau disertasi. Yang karya tulis ilmiah untuk mahasiswa yang menjelaskan tentang jenjang studi S2 atau master disebut dengan tesis, sedangkan karya tulis mahasiswa untuk menyelesaikan jenjang studi S3 atau doktor disebut disertasi. Tesis dan disertasi memiliki perbedaan dalam hal presentasi kontribusi yang diberikan terhadap penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Tesis mengungkap pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan sendiri, ditemani oleh dosen pembimbing. Sedangkan disertasi merupakan hasil penelitian yang bersifat origin. Originalitas penelitian dalam disertasi biasanya terdapat dalam bentuk metode atau model baru yang diterapkan selama proses penelitian yang sedang dilakukan. Yang terakhir atau yang keenam adalah struktur penulisan artikel ilmiah. Adapun struktur penulisan artikel ilmiah, yang pertama judul, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat metode penelitian, yang kelima isi atau pembahasan, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir itu daftar pusaka. Baik, terima kasih.